Oke, mungkin bagi yang belum kenal, selamat pagi, saya Sela dari Humanitarian OpenSecurity Team. Kita mulai aja ya untuk rundown-nya ya. Kita hari ini adalah hanya satu ya materinya, yaitu download data OSM menggunakan namanya Export Tool gitu. Jadi ada nama website namanya Export Tool yang akan saya jelaskan untuk hari ini. Untuk sesi tanya jawab sama ya, sama seperti kemarin, teman-teman nggak harus nunggu sampai selesai untuk nanya, bisa langsung ke ahaslides.com, sesi tanya jawab nanti akan kami jawab di akhir. Atau bisa langsung nanya secara lisan kalau memang mau secara lisan. Oke, dan seperti biasa ada quiz time nih, kita sebelum mulai kita pemanasan dulu untuk mengulang materi yang kemarin. Kira-kira teman-teman masih ingat nggak nih tentang tasking manager dan bagaimana cara memetakan di tasking manager? Nah, ada 10 pertanyaan dan nanti akan ada hadiahnya juga. Oke, untuk kontak masih sama ya. Kalau misalnya teman-teman berminat berkolaborasi dengan tim kami, bisa ke email tim.id@hotesm.org, dan jangan lupa juga follow sosial media kita dari Instagram, Facebook, Twitter, karena kita sering banget nge-share webinar atau misalnya pelatihan-pelatihan yang lain ya. Dan juga jangan lupa follow YouTube-nya kita juga, karena di situ ada video-video webinar-webinar kita sebelumnya yang mungkin ada tema-tema baru nih yang mungkin teman-teman tertarik bisa nonton di YouTube OpenStreetMap Indonesia. Oke, mungkin kita mulai dari kuis dulu ya. Pemanasan nih pagi-pagi supaya melek ya. Mungkin yang masih ngantuk-ngantuk, kita bisa kuis dulu nih. Sebentar. Materinya mengenai apa yang dipelajarin hari kemarin ya. Hari kemarin. Oke, kita mulai. Sama ya, sama seperti kemarin kita akan menggunakan AHA Slides. Silakan teman-teman menuju ahaslides.com/osm2 atau bisa scan barcode ini ya. Kita biar enggak sepi. Oke, teman-teman silakan menuju http://ahaslides.com/osm2 atau bisa scan barcode di layar ya. Oke, Mas, baru saja berapa? 11 ya yang join. Silakan masukkan nama asli dan juga pilih emoticonnya bebas. Jadi mungkin teman-teman yang udah coba nih menetapkan di tasking manager pasti bisa nih jawab, karena ini seputar teknis dan pengetahuan yang kemarin kita jelaskan ya, Mbak Tri jelaskan tentang tasking manager, ada sedikit soal tentang rapid. Nah, kita tahu nih teman-teman pasti bisa jawab gampang.
bagi yang baru bergabung, silakan bisa langsung join aja ya di chat, ada linknya, pakai nama asli. Satu chat lagi. Main nih dapat satu kita lagi. Kemarin Pandu ya yang dapat ya, siapa tahu nih bisa jadi Pandu lagi atau yang lain. Ada 10 pertanyaan. Silakan nanti yang mau ikutan silakan join langsung ke aspek.com. Sepertinya udah ya 17 player aja nih kayaknya. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama. Alamat website Tasking Manager Indonesia sekarang. Tahun pasti. Gampang. Tapi ada mungkin ada yang sedikit terkecoh sama pilihan jawaban. Kira ya, yang benar adalah taskstripindonesia.hotawesome.org ya. Bukan yang task.hotawesome.id, bukan task.hotawesome.org. Jadi ada taskstripindonesia.hotawesome.org. Apa-apa yang masih belum benar, jadi sekarang jadi ingat ya. Oke, yang pertama Yud, yang kedua Pandu Pratama sama Imron Ade, beda tipis ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan nomor 2. Fungsi grid yang terdapat di dalam Tasking Manager adalah fungsi grid ya. Kotak-kotak itu tuh fungsinya apa? Menampilkan wilayah prioritas, menampilkan citra satelit, menampilkan pembagian wilayah kerja, atau menampilkan aktivitas dan status pemetaan yang telah dilakukan. Terutama grid ya di dalam Tasking Manager. Ya, yang benar adalah menampilkan pembagian wilayah kerja ya. Jadi grid secara fungsi grid secara generalnya. Jadi untuk membagi-bagi wilayah pekerjaan. Jadi tidak ada tuh yang mengerjakan di kotak yang sama atau di wilayah yang sama itu dari adanya konflik data itu. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat 5 orang ini siapa nih yang menang. Oke, Pandu Pratama. Yang pertama, yang kedua Prantasidepu, dan yang ketiga Yud. Next, pertanyaan ketiga, masih banyak nih pertanyaannya. Lagi, urutan langkah-langkah pemetaan pada Tasking Manager yang salah. Salah ya. Kira-kira apa nih? Ada 2 cara ya. Kan? Kira waktunya agak panjang. Ya, betul. Klik contribute, pilih editor, pilih kotak biru, sama klik message. Kenapa salah? Karena kotak biru itu tidak bisa, artinya sudah dipetakan ya. Jadi yang biru itu hanya bisa digunakan untuk divalidasi, bukan dipetakan lagi. Oke. Next. Leaderboardnya Pandu ya, Pandu on fire nih, nomor 1 Pandu lagi, kedua Prantasidepu, yang ketiga Yud. Oke, question number 4. Kesalahan digitasi yang sering terjadi pada OSM kecuali ya, persimpangan jalan tidak terhubung, bangunan menempel dengan jaringan jalan, bangunan tumpang tindih, atau digitasi objek bangunan berada di luar area grid. Kecuali ya, udah dijelaskan yang di akhir-akhir sesi sama Mbak Tri di slide. Ya, betul. Yang digitasi objek bangunan berada di luar area grid task ya. 9 orang berhasil menjawab. Jadi masih diperbolehkan ya, walaupun agak sedikit keluar atau tidak
aktivitasnya tidak terlalu jauh dari batas ping yang ada di tasking manager. Oke. Leaderboard, ngasih pandu, Ranta, sama yang ketiga, Nilu Utami. Oke. Kita masih yang kelima ya, lanjut. Jika grid yang dipilih putranya tertutup awan dan ingin pindah ke grid lain, nah, pilih opsi apa nih kira-kira? Yang menandakan kalau citranya itu tertutup awan. Ada opsi itu, yes, no, apa gitu. Ya. Kalau kita mau pindah grid. Ya, yang benar adalah yang the imagery is bad. Jadi the imagery is bad ini untuk menandakan bahwa kotak itu tertutup awan atau citra satelitnya itu kurang bagus ya, kurang jelas. Jadi pilihan yang ada di tasking manajernya adalah the imagery is bad. Itu untuk yang pilihan 3 pilihan itu ya ketika teman-teman mau pindah ke kotak lain. Oke, kita lihat siapa yang Oke, yang pertama sekarang ada Maralus Andrigo, yang kedua Pandu Pratama, dan yang ketiga Fantastika. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 6. Grid berwarna biru bisa dipetakan oleh mappers. Benar atau salah? Grid warna biru bisa dipetakan oleh mappers. Benar atau salah? Jawab. Ingat ya legenda-legenda warna-warna itu. Ya salah. Jadi udah ada hintnya ya di soal sebelumnya. Kalau warna biru itu menandakan kotak itu sudah selesai dipetakan, wilayah itu sudah selesai dipetakan dan siap divalidasi oleh validator. Yang bisa dipetakan itu oleh mappers adalah yang warna putih ya, yang available untuk dipetakan. Oke, next. Leaderboardnya Pandu memimpin lagi, kedua Wiradika, ketiga Frantas Petrus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 7 ya. Berapa lama waktu satu grid task berada pada status lock atau terkunci oleh orang mapper? Berapa lama nih satu grid atau kotak itu dalam status dikunci? Kunci. 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau tidak ada batasan waktu? Ya betul, 2 jam ya, 2 jam ya, benar, 120 menit. Jadi satu kotak itu tidak ada batas pengunciannya, dimana setelah setiap 2 jam nanti akan otomatis ke unlock. Nah makanya teman-teman sebelum 2 jam teman-teman disarankan untuk unlock lalu lock lagi kalau untuk melanjutkan pemetaannya ya di grid yang sama atau kita pindah grid. Jadi kalau lebih dari 2 jam kemungkinan dia ke unlock otomatis dan bisa jadi user lain itu bisa ikutan metain di grid teman-teman karena warna ketika dipilih itu dia sudah tidak ada pilihan gemboknya atau tidak ada gambar gemboknya. Itu sebaiknya teman-teman sebelum 2 jam langsung di unlock terus lock lagi supaya memperpanjang waktu kuncinya. Oke, leaderboard Pandu nomor 1, 2 Wiradika, dan 3 Maralus. Oke, jadi ada 2 pertanyaan lagi ya. Ketiga, apa yang salah dengan objek terpetakan ini? Apa yang salah kira-kira? Tidak ada yang salah. Diberikan teks sebagai rumah sakit, tidak diberikan teks, atau sudut-sudutnya siku-siku. Coba dilihat gambarnya lagi. Kira apa nih? Salah. Oke, benar ya. Tidak diberikan teks. Bisa dilihat dari warna bangunannya ya. Warnanya itu putih. Karena kalau sudah diberikan teks, itu akan berwarna merah ya. Agak ada merahnya. Oke, betul. Ya, leaderboard masih Pandu ya memimpin. Marus dan Wiradika nih ganti-gantian nih posisi. Oke, masih ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan ke-9.
Apa perbedaan garis berwarna pink dan putih pada gambar berikut? Pink dan putih. Nah, ini di rapid ya. Masih ingat yang rapid apa perbedaan garis warna garis? Ya betul ya, banyak yang betul. Garis pink itu jalan dihasilkan oleh Rapid Editor, dan garis putih itu ya udah dipetakan, yang sudah ada di petak di OSM ya. Oke, Pandu masih nomor 1, nomor 2 Maralus, dan nomor 3 Wiresta. Oke, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan 10. Saat menggunakan rapid, ketika sudah memastikan bahwa garis itu benar adalah jalan, maka opsi yang dipilih adalah, kalau kita sudah yakin itu adalah jalan, apa yang kita pilih di rapid? Gampang. Ya, agak terkecoh ya. Yang benar adalah use the speaker. Jadi pilihannya itu ada 2 ya. Kalau masih ingat, ketika kita klik garis pink untuk menentukan dia jalan atau tidak, itu ada 2 pilihan, yaitu use the speaker sama ignore the speaker. Jadi kalau kita yakin itu jalan, pilih yang use. Oke, kita lihat leaderboard siapa yang berhasil juara 1. Ya, Pandu Pratama lagi. Selamat Pandu, sudah menangkan kuis Metaton ini. Nanti akan kita hubungin ya. Oke, selamat. Terima kasih teman-teman atas kontribusi di kuis ini. Oke. Banyak ini ya, maksudnya setelah saya lihat banyak yang masih ingat ya materi-materi yang kemarin. Semoga bisa terus diaplikasikan nih. Semoga nggak lupa ya ke depannya. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Oke, sebentar. Oke, kita akan masuk ke materinya, yaitu download data OSM dengan export tool. Oke, di sini kita akan menjelaskan sedikit apa itu export tool. Jadi export tool ini platform dalam bentuk website yang dimana kita memberikan kebebasan kepada penggunanya itu untuk mendownload seluruh objek yang ada di OSM, mulai dari luasan wilayah, kita bisa milih luasan wilayahnya, jenis datanya, dan data OSM yang diperlukan tuh mau, dan formatnya tuh mau apa gitu. Nah, ini nanti bisa kita pilih di export tool ya. Oke, next. Nah, objek apa yang dapat di-download di export tool? Sama seperti yang kemarin, sama seperti objek-objek, semua objek yang ada di OSM ini bisa ya di-download menggunakan export tool, mulai dari objeknya berbentuk titik, yaitu titik fasilitas umum, atau nama daerah, misalnya kayak titik fasilitas umum itu apa, contohnya rumah sakit, pokoknya semua titik-titik lokasi itu bisa di-download ya di export tool. Lalu ada garis, garis ini ada jalan, sungai, rel, kereta api, dan juga poligon. Poligon itu bisa bangunan, bisa penggunaan lahan, pokoknya semua yang ada di OSM ini ya, yang bisa dipetakan. Gitu. Kenapa kita memilih export tool di sini? Karena export tool ini memudahkan kita untuk melakukan download, dan kita bisa milih beberapa format ya, format data spasial. Biasanya yang kita gunakan tuh shapefile. Jadi kemarin ada yang bertanya, bisa nggak di data OSM ini dibuka di QGIS atau di ArcGIS? Itu bisa, tapi harus di-download dulu, berarti dalam bentuk shapefile. Lalu di sini kayak akurat update hasil pemetaan OSM. Maksudnya adalah objek yang ada di OSM ini kan langsung terintegrasi ya dengan export tool-nya ini. Jadi akan update, tapi dengan catatan OSM-nya itu juga sedang update gitu. Jadi dia akan mengikuti data apa aja yang ada di OSM-nya gitu.
Kemudian yang ketiga, bebas memilih wilayah, luasan, dan tipe data. Nah, ini teman-teman nanti tinggal klik-klik aja nih, mau milih luasan wilayahnya sebesar apa, terus tipe data OSM-nya mau apakah mau fasilitas umum aja kah, atau bangunannya aja, atau jalannya saja gitu. Nah, itu bisa teman-teman pilih langsung di websitenya. Dan yang keempat, mudah digunakan. Jadi cukup mudah ya untuk menggunakan export tool ini, hanya dengan klik-klik aja, cuma 4 step, teman-teman udah bisa langsung download, langsung bisa digunakan nih data OSM-nya. Bagaimana cara menggunakan export tool? Nah, sebenarnya tahapannya cukup simpel ya tadi. Pertama, teman-teman harus login dulu, pastikan sudah punya akun OpenStreetMap. Jadi akun OpenStreetMap ini itu dipakai untuk semua tools yang kita pelajarin ya. Jadi mulai dari Tasking Manager sama export tool tuh pakainya si username OSM teman-teman yang udah dibuat pertama kali itu gitu. Jadi untuk semua akun pakai akun yang OSM. Terus yang kedua, membuat proyek baru. Jadi nanti teman-teman harus buat proyek untuk download itu, bisa misalnya diberikan judul areanya atau misalnya bangunan di Bali gitu, seperti itu contohnya. Jadi ada nama proyek ekspornya ya. Yang ketiga, menentukan deskripsi, format data, dan tipe data. Nah, ini tinggal dipilih aja mau ditambahkan deskripsinya, misalnya untuk kepentingan download ini untuk apa, terus format datanya apa, mau shapefile atau yang lain, dan tipe datanya tuh mau yang diambil atau yang di-download tuh mana aja gitu. Jadi nggak semuanya kita ambil, tapi teman-teman bisa filter tipe datanya ya. Terus yang keempat, tinggal last step-nya itu mendownload hasil export tool. Jadi ketika exportnya sudah ready, teman-teman bisa mendownloadnya ke lokal komputernya atau ke lokal laptopnya ya. Nah, ini yang pertama, nanti kita akan demokan juga melalui website-nya langsung. Yang pertama adalah login dengan akun OSM. Nah, ini untuk yang pertama kali nih yang baru masuk ke export tool-nya, ke https export.hotosm.org. Nah, ketika login pertama kalinya ini, teman-teman akan disuruh untuk memasukkan lagi username dan password, dan juga nanti ini ya, dimintakan email aktif. Jadi untuk memverifikasi email itu aktif atau tidak, karena nanti untuk kepentingan notifikasi ketika hasil download kita atau hasil ekspor kita itu sudah ready gitu. Jadi emailnya nanti teman-teman harus masukin ini ya, email aktifnya dulu. Gitu. Jadi nanti tinggal ketika di email ada dapat email baru nih dari Hot Export Tool, teman-teman tinggal klik follow this link ya. Jadi nanti berhasil nih login. Itu untuk yang baru pertama kali menggunakan Export Tool ya. Oke. Nah, ya ini seperti contohnya ini. Disuruh verify email. Kemudian kita klik saja start exporting nih, di tampilan awalnya seperti ini. Ketika sudah login, kita bisa klik start exporting ini. Nah, kalau sudah masuk nih, sudah klik start exporting, akan masuk ke bagian ini ya, bagian utama export tool-nya, di mana kita bisa membuat project baru. Ini ada isian, beberapa isian, tiga isian gini. Yang pertama adalah nama proyeknya, misalnya bangunan Bali. Deskripsinya nih deskripsi singkat aja, kenapa alasan mendownload data OSM, tapi ini bebas ya, nggak ada batasan, atau ya singkat juga nggak apa-apa. Misalnya data akan digunakan untuk analisis data, misalnya seperti itu. Lalu proyeknya boleh disertakan, ini wajib diisi ya tiga-tiganya, jadi nggak bisa dikosongkan, jadi tulis aja. Kalau untuk personal atau penggunaan pribadi ya tulis aja gitu, untuk penggunaan pribadi atau untuk apa gitu ya, bebas. Ini misalnya contohnya Mapetown Bali. Nah, di bagian kanan, nih di bagian kanan ini nih, ini adalah tampilan peta di mana kita perlu memilih luasan wilayahnya dan di mana wilayah yang ingin kita download gitu ya. Yang di sini bisa teman-teman search aja langsung lokasi areanya langsung, daripada langsung kita drag apa, kita geser petanya. Mending teman-teman langsung aja search di sini, nanti dia akan
mengarahkan ke area yang dituju. Lalu di sini teman-teman bisa memilih banyak tools ya. Mau sebesar apa tuh dengan yang pertama ini ada box, menggambarnya itu secara dalam bentuk kotak. Terus yang draw ini menggambar areanya itu secara manual, jadi teman-teman seperti kayak menggambar poligon ya, bebas areanya mau seluas apa. Terus kalau this view ini sesuai tampilan perbesaran yang sedang kita lihat sekarang. Lalu yang keempat ini import. Jadi kita menggunakan file GeoJSON berupa batas wilayah, batas administrasi wilayah yang mungkin teman-teman sudah punya sebelumnya, misalnya kelurahan mana gitu ya, atau desa mana. Nah, nanti perlu di-convert dulu sebagai GeoJSON, jadi nanti bisa di-upload ke export tool. Jadi kalau misalnya tadinya shapefile, bisa di-convert dulu ke GeoJSON untuk bisa di-import ya ke sini. Nah, ini ya contohnya. Nah, ini kalau box, kita bisa menggambarnya langsung klik dan geser ini dalam bentuk kotak. Nah, biasanya dia kaku ya, kotak gitu ya. Bisa jadi terpotong, ada bangunan yang terpotong atau seperti apa. Nah, kalau yang lebih fleksibel nih gambarnya, kita bisa pakai yang tool draw. Jadi bisa memetakannya, menggambar luasan areanya itu dengan lebih bebas gitu. Terus yang this view ini kita tinggal nggak perlu klik-klik gitu, tapi kita mainkan zoom in, zoom out-nya. Tuh, jadi mau di perbesarannya sebesar apa, atau diperkecil lagi wilayahnya, nanti tinggal dipilih this view, nanti akan muncul kotak otomatis yang sesuai dengan perbesaran yang kita setting ya. Lalu yang terakhir ini ada import ya. Import ini kita tinggal select a file atau kita pilih file yang sudah ada sebelumnya. Jadi teman-teman harus siapkan dulu ya GeoJSON-nya yang berupa poligon ya, harus poligon karena kan luasan area wilayah kan poligon ya. Jadi pastikan areanya tuh bentuknya poligon, maksudnya objeknya bentuknya poligon tertutup ya, poligon tertutup dan satu single aja. Jadi nggak bisa yang misalnya batas yang bersebelahan nih, ada 2 batas yang bersebelahan yang kita upload, nah itu nggak bisa, itu harus di merge dulu supaya jadi satu. Nah nanti satu single poligon itu yang bisa diimport gitu. Jadi bisa disiapkan terlebih dahulu untuk dapat diimport ke export tool. Nah ini ya contohnya, diklik, dipilih aja filenya, terus nanti bentuknya akan menyesuaikan batas administratif area tersebut. Nah, untuk format data nih, kita udah nih bagian describe sudah, kita next ke step kedua yaitu pilih format data yang ingin kita download ya. Biasanya shapefile kan lebih familiar ya buat teman-teman. Terus ada GeoPackage, ada Google Earth, ada OSM PBF, SMN, dan lain-lain. Nah, ini bisa dipilih lebih dari satu. Jadi nanti akan ada 2 ekspor dengan format yang berbeda. Gitu. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah, lalu yang ketiga, ini step ketiga adalah data. Ya, di sini teman-teman bisa memilih data OSM berdasarkan kategori objeknya. Apakah bangunan, apakah jalan, apakah yang berhubungan dengan education nih. Saya mau yang berhubungan dengan pendidikan aja, berarti sekolah. Sekolah itu bisa SD, SMP, SMA, gitu, kuliah. Nah itu yang tag-tag yang dengan tema sekolah itu nanti yang akan di-download itu aja gitu ya. Jadi difilter gitu. Atau yang berhubungan dengan emergency kayak kantor polisi, terus kantor pemadam kebakaran seperti itu. Jadi teman-teman bisa dicek aja di bagian tanda panahnya itu bisa dibuka untuk lihat secara detail apa-apa aja nih yang masuk ke dalam tema-tema ini ya, kategorinya ini gitu. Dan tipe data OSM-nya ini juga bisa dilihat ya, titik, garis, poligon. Sebenarnya misalnya education nih, education-nya itu ada sekolah dalam bentuk
poligon, ada juga yang bentuk titik. Nah, semuanya itu akan biasanya keambil gitu apabila punya tag yang berhubungan dengan education atau pendidikan gitu ya. Kalau teman-teman milih itu gitu. Biasanya seperti itu. Terus teman-teman tinggal centang aja nih. Bisa yang misalnya ketika di healthcare mau dicentangnya cuman klinik aja gitu, nggak semuanya itu bisa. Jadi sangat bisa difilter ya, atau dipilih sesuai kebutuhan ya gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dulu di sini nih, geometry types-nya apa aja nih kira-kira. Teman-teman bisa baca dulu geometry types dan di sebelah kanan ini ya. Dan tag yang ada di dalam objeknya itu tuh apa aja, teman-teman juga bisa lihat di situ. Nah, yang keempat adalah summary. Di sini step terakhir kita, di mana summary ini memperlihatkan lagi ringkasan apa yang sudah kita setting sebelumnya, yaitu ada nama, deskripsi, project, terus format yang kita pilih, dan di sini juga tinggal di sini juga kita juga bisa memutuskan apakah mau mempublish export ini. Gitu. Maksudnya publish di sini adalah ketika teman-teman klik centang publish ini, user lain bisa melihat project yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Jadi misalnya saya membuat project bangunan Bali gitu. Nah, nanti teman saya misalnya Mbak Tri itu juga bisa nih melihat apa yang sudah saya buat project Bali ini. Maksudnya apa yang sudah saya setting, atau saya misalnya mau bangunan Bali aja. Nah, si Mbak Tri bisa ngelihat nih apa project yang sudah saya buat itu, dan bisa menggunakan kembali atau menduplikat project yang sudah saya buat. Nah, itu. Jadi nanti akan saya jelaskan lagi mengenai publish this export ini. Jadi intinya mempublish kalau kita cetak publish this export ini akan terpublikasi ke publik gitu ya. User lain bisa lihat gitu. Kalau nggak dicentang juga nggak apa-apa, jadi private, hanya untuk kita gitu. Jadi kita doang yang bisa lihat project-project apa aja, ekspor apa aja yang sudah kita lakukan. Dan kalau sudah, kita tinggal klik create export dan tinggal nunggu ekspornya ini selesai ya. Nah, ketika kita klik create export, kita harus tunggu statusnya itu sampai completed. Gitu. Jadi sebelumnya dia biasanya namanya statusnya tuh running. Kita kalau masih dalam status running itu masih belum muncul ya shapefile yang bisa di-downloadnya itu gitu. Jadi tunggu aja prosesnya itu sampai statusnya complete ya. Kita juga nggak perlu menunggu membuka tab ini terus-menerus sampai selesai gitu. Kita sebenarnya bisa tinggal kita bisa close aja atau bisa mematiin laptop, nanti akan diberikan notifikasi ke email kita gitu. Jadi nggak perlu nunggu bisa lama ini seharian tapi ada kerjaan lain gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa banget nih, nggak usah ditungguin, nanti tunggu aja email dari export tool-nya yang akan ngasih tahu kalau status export tool teman-teman ini sudah ready untuk di-download. Gitu. Jadi kalau statusnya udah komplit, kita bisa klik nih link shapefile yang bisa kita download ke lokal kita ya, disimpan di laptop masing-masing gitu. Jadi status komplit itu belum terdownload, tapi hanya ready untuk di-download ya. Itu status untuk ready, yang menandakan ready untuk di-download. Tapi teman-teman harus klik dulu bagian shapefile ya, link shapefile dalam bentuk zip. Bisa kalau shapefile kan ada bawaannya, file-file bawaannya. Jadi bentuknya zip yang bisa teman-teman klik. Nah, baru itu proses download ke komputer atau laptop teman-teman. Gitu. Jadi ada dua kali menunggu, kayak 2 kali menunggu ya. Jadi ada komplit, tunggu statusnya komplit dulu, baru download shapefile yang sudah ready seperti itu. Oke. Mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa ke ahaslide.com/tanya jawab. Nanti akan saya jawab ya di akhir. Bisa bertanya langsung di ahaslide.com/tanya jawab. Mungkin sembari menunggu pertanyaan bisa saya mau demokan sedikit ya mengenai
website export tool ini. Oke. Nah, teman-teman bisa ke export.hotosm.org. Ya, ini adalah tampilan dari export tool. Nah, ini bisa teman-teman lihat websitenya. Nah, ini ada juga nih ekspor dari project-project luar gitu juga ada yang bisa dilihat di sini. Ya, jadi ini digunakan oleh semua user OSM di dunia ya, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia gitu. Jadi semua orang yang mau mendownload data OSM perlu bisa menuju ke export.hotosm.org. Nah, untuk memulai kita login terlebih dahulu di pojok kanan atas. Nah, ini login. Nah, karena saya sudah pernah melakukan ekspor sebelumnya, jadi saya hanya tinggal klik Grant Access. Tapi bagi yang baru pertama kali, akan dimintakan email, password, dan juga username, password, dan juga email yang aktif ya. Nanti harus klik email yang dikirimkan oleh Hot Export Tool. Klik aja, ikutin aja step-stepnya. Nanti baru kita bisa sukses login. Nih, kalau tandanya kalau udah loginnya sudah sukses, ada tulisan logoutnya dari tadi login berubah jadi logout ya di pojok kanan atas ini. Nah, ini tandanya teman-teman sudah berhasil login di Export Tool. Oke, kalau sudah login, teman-teman bisa klik Start Exporting ya yang di sini. Tinggal langsung klik aja atau bisa pilih Create. Kalau nggak klik yang ini. Nah, ini adalah tinggal tampilan untuk membuat project ya. Ada 4 step di sini, describe, formats, data, dan summary. Nah, kita mulai dari describe dulu ya. Nah, ini nama project ini bebas. Tadi yang mungkin relate atau berhubungan dengan data ekspor yang mau diekspor ya. Misalnya saya bangunan di Kecamatan Andir di daerah Bandung. Terus description-nya misalnya kebutuhan bisa diisi dengan kebutuhan ekspornya atau misalnya deskripsi singkat mengenai data ini gitu, apa yang mau diambil seperti itu. Tapi bebas aja. Misalnya data bangunan yang berada project-nya misalnya Mapleton misalnya ya. Oke, setelah sudah mengisikan nama, deskripsi, dan project, teman-teman bisa menuju ke tampilan petanya. Nah, ini wajib nih disetting dulu ya di awal. Jangan lupa, karena ini yang jadi acuan di mana OSM, di mana export tool-nya ini akan mendownload ininya ya, data OSM-nya. Nah, ini misalnya saya kasih search aja. Andir Jawa Barat. Nih. Nah, saya kayak gini. Nah, dia akan langsung memberikan posisinya tuh sesuai posisi ininya ya. Kalau misalnya lokasinya nggak ketemu, ya misalnya lokasinya tuh desa atau yang lebih kecil batas administrasinya tuh mungkin bisa di search kecamatannya atau mungkin provinsinya gitu ya. Saya kadang ada nggak ketemu gitu loh beberapa lokasi gitu, jadi mungkin bisa mencari yang level lebih tingginya ya, kecamatan atau kabupaten gitu, bisa dicoba. Nah, kalau misalnya sudah berhasil nih menuju lokasi yang diinginkan, teman-teman bisa scroll ya untuk mencari, mungkin nggak langsung persis
apa di lokasi yang kita pengen ya, mungkin kita harus cek lagi gitu. Digeser aja petanya, klik bisa pakai mouse, klik kiri, tahan, geser. Nah, seperti ini, atau di zoom in, zoom out gitu ya, di sebelah sini, atau pakai scroll, pakai mouse juga bisa. Sama ya seperti mengoperasikan OSM di websitenya OSM. Lalu kalau misalnya kita ingin membuat menggambar ya luasan wilayah yang kita inginkan, nah ini bisa pakai tools yang di sebelah kanan ini. Nah ini ketika saya klik kok nggak aktif gitu. Nah itu tandanya berarti ini masih dalam proses seleksi. Jadi kita harus hilangkan dulu nih kotak seleksinya ketika kita search tadi ya. Nah teman-teman bisa klik X nih. Di bagian search ini klik X. Nah, supaya hilang ya kotak yang awal tadi itu. Nah, kalau sudah diklik X, ini otomatis tools di sebelah kanan ini bisa aktif kembali. Nah, kita coba nih satu-satu. Misalnya box. Kita klik box. Oh ya, teman-teman juga bisa cek juga ya dengan cara zoom in dulu. Apakah data di sini tuh sudah sesuai dengan yang teman-teman ekspektasikan gitu ya. Kadang ketika kita download, ternyata misalnya kita pengen bangunan gitu ya, tapi ternyata pas di download loh kok cuma jalan doang gitu, nggak ada bangunannya, atau bisa jadi kosong karena kita nggak milih jalan sama sekali, itu cuma bangunan, bisa jadi kosong. Nah itu teman-teman bisa cek dulu nih sebelum download dengan cara perbesar aja ke areanya. Oh ini udah nih bangunannya udah lumayan nih kayaknya gitu ya. Nah kita download aja gitu sesuai sama area yang teman-teman inginkan. Nah, tapi kalau misalnya pas teman-teman cek masih kosong nih areanya, berarti teman-teman perlu melakukan pemetaan dulu nih di OSM, atau misalnya pindah ke lokasi yang lain mungkin yang lebih padat bangunannya. Cuman kan kadang sudah ditentukan ya wilayah yang ingin kita pakai misalnya untuk penelitian atau skripsi. Nah itu bisa dilengkapi dulu dengan menggunakan di websitenya ya di osm.org, atau kalau misalnya ada tasking manajernya bisa lewat tasking manager gitu. Jadi perlu ini ya. Jadi si export tool ini hanya mendownload apa yang ada atau apa yang sudah ada di OSM pada saat itu gitu ya. Nah ini ketika saya download, ketika saya perbesar, udah lumayan nih bangunannya. Oke, saya akan pilih besaran wilayahnya ya. Nah ini bisa pakai tools-nya yaitu box. Misalnya saya pakai box yang pertama, itu dengan cara klik sekali, lepas aja, nggak usah ditahan. Terus kita pilih mau sebesar apa, kita geser aja. Terus kita sesuaikan mau sebesar apa kotaknya gitu ya. Kalau misalnya udah yakin nih mau sebesar ini, kita klik lagi kiri ya. Jadi kita sudah melakukan penentuan wilayah dalam bentuk kotak ini. Nah, itu untuk tools yang yang opsi box. Hanya seperti ini. Nah, ini bisa jadi ada yang kepotong ya, karena kan dia bentuknya box ya. Nah, kalau misalnya pengen ulangi atau menghapus kotak yang sudah kita buat, kita bisa klik box-nya ini X lagi. Kita X lagi, kita klik X-nya. Nah, ntar hilang terus bisa ulang lagi. Gitu. Ya, jadi nggak ada tombol delete ya, ada tombol X di tools-nya. Lalu itu box. Nah, yang kedua adalah draw. Nah, ini draw-nya ini. Nah, ini bisa bebas nih. Misalnya saya mau ikutin batas jalan aja deh gitu. Oke, jadi saya akan mendigitasi sesuai jalannya. Nah, ini akan lebih ini akan lebih lebih fleksibel dengan misalnya kayak karena fokusnya bangunannya tidak ada yang terpotong karena kita bisa sesuaikan areanya. Nah, kalau sudah klik kanan, klik, oke, klik 2 kali ya. Itu jadi ini tampilan untuk draw ya. Nah, ini bisa bebas menggambar poligon ya. Oke, itu untuk draw. Nah, ada juga this view. This view ini kan tadi saya bilang akan menyesuaikan dengan luasan perbesaran ininya ya, peta yang sedang ditampilkan ini.
Jadi bisa diperbesar, misalnya saya mau lebih kecil lagi deh, saya mau komplek ini aja. Tuh. Ini bisa digeser sedikit nih biar disesuaikan lagi. Nah, kalau udah oke, nanti dia akan nge-crop atau seleksinya itu tuh sesuai sama ini ya, sesuai sama yang sedang kita lihat ini. Gitu. Jadi kalau sudah ready nih posisinya, bisa klik nih this view. Nah, ntar dia otomatis akan mengambil tampilan yang sedang kita lihat sekarang. Tuh, jadi bisa diperbesar, perkecil, dan digeser sedikit-sedikit gitu ya. Oke, itu untuk this view. Lebih simple. Nah, lalu yang terakhir adalah import ya. Import di sini tadi yang sudah saya jelaskan adalah bisa mengimport file berupa polygon batas administrasi yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi sudah ready, bisa kita pilih langsung di lokal kita ya. Nah, kita select file, terus kita pilih foldernya di mana. Nah, ini saya sudah punya, dalam bentuk GeoJSON, terus kita pilih saja open.geojson ya. Nah, ini seperti ini ya tampilannya. Jadi ini tadinya ini dalam bentuk shapefile, tapi saya rubah dulu ke dalam bentuk GeoJSON. Gimana cara merubah pakai GeoJSON? Nah, saya biasanya pakai QGIS, ya software pemetaan sama seperti ArcGIS tapi open source. Mungkin yang belum pernah tahu pakai QGIS. Nah, itu tinggal di save as, jadi kayak kita simpan ulang tapi dengan format yang berbeda gitu. Jadi gampang convertnya kalau di QGIS ya. Nanti ntar saya contohkan. Jadi tinggal disimpan sebagai GeoJSON. Jadi save filenya itu disimpan sebagai GeoJSON. Tuh, nanti baru bisa diimport ke export tool seperti ini. Jadi yang diambil hanya yang ada di dalam batas administrasi ini. Gitu. Itu lebih akurat lagi nih kalau teman-teman udah punya batasnya gitu ya. Oke, ini karena kita mau contohin aja sedikit, jadi saya nggak download seluas ini. Saya coba bentuk kotak aja ya. Ya ini misalnya udah lumayan misalnya saya mau ambil dalam bentuk kotak seperti ini. Nah ini kecil aja luasannya biar cepat. Oke. Nah kalau misalnya kita sudah pilih, udah ke lokasi dan sudah pilih bentuk luasan wilayahnya, kita bisa klik next ke step yang kedua, yaitu kita tinggal pilih format yang mau kita download gitu ya. Saya mau pilih shapefile aja. Oke, kalau sudah dipilih bisa klik next lagi. Nah, step yang ketiga yaitu memilih tipe datanya ya. Tipe datanya mau apa, kategori datanya. Nah, saya mau pilih building. Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau di building tuh ada geometry types-nya, bisa point, bisa polygon. Nah, ini semuanya akan terdownload ya. Dan di mana di dalam tag-nya itu yang diambil adalah nama bangunannya, building yes ya, atau tag bangunan yang biasanya teman-teman lakukan kemarin tuh nge-tag melakukan klik feature building. Nah, ini tuh dapat key text-nya diambil juga, key-nya building, terus mungkin kalau ada host number-nya atau nomor rumahnya juga bisa keambil dan lain-lain gitu ya. Tapi tergantung apakah ada user yang memasukkan atribut ini gitu ya. Tuh, jadi kalau misalnya cuma ada building aja ya apa adanya gitu ya. Memang user yang memasukkan itu hanya memasukkan fitur building aja gitu. Jadi disesuaikan. Nah, ini saya mau ambil building nih semuanya. Kan ini tadi udah dicek ya. Pakai klik tanda panah ini untuk tahu detail sub menunya ini. Kita klik aja, nanti otomatis nih akan tercentang ya. Kalau kita centang yang atas, yang menu utamanya, akan tercentang juga sub menunya. Atau misalnya kita bisa centangnya dihilangin, misalnya untuk yang material condition ini bisa kita hilangin. Nah, ini misalnya kita ambil gitu, ini itu bisa juga.
Nah, ini bisa dicek nih, komersial tuh apa aja. Oh, ada shop, supermarket, restoran, atau saya mau ambil restoran aja nih, seperti ini. Nah, itu juga bisa. Dan lain-lain ya, di bawah ada communication, education, emergency, terus ada juga land use nih, teman-teman. Kalau misalnya pengen pakai penggunaan, mau ambil penggunaan lahannya, ada agrikultur dan lain-lain. Nah, ini bisa teman-teman cek ya, kategori land use yang ada di sini. Atau mungkin di yang natural, ya kalau misalnya ada coastline, water body, hutan ya, forest itu ada di natural. Jadi kalau teman-teman pertanian mau ambil data tentang land use ya, bisa dicek di land use atau di natural, gitu bisa dicek di situ. Atau di water misalnya. Nah ya, jadi bisa dicek aja tipe-tipe objeknya yang dibutuhkan tuh mau apa aja. Gitu. Nah, ini untuk yang memilih data ya, data yang ingin di-download. Oke, kalau sudah, kita bisa klik next. Nah, ini tinggal summary aja, di mana di sini sudah terlihat ya ringkasan dari yang tadi kita pilih tadi gitu ya, bangunan, deskripsinya, terus projectnya, terus format yang kita pilih adalah shapefile. Dan di sini saya ingin mencontohkan ketika saya klik centang ini ya, publish this export. Jadi saya pengen project export saya ini diketahui gitu sama user lain secara publik. Jadi saya centang publish this export. Itu tinggal klik create export. Tuh. Udah deh. Nah, ini statusnya masih running ya. Kita perlu menunggu sampai statusnya komplit, tidak perlu ditunggu terus-terusan, bisa ditutup juga tabnya, nanti akan diberitahukan lewat email. Oh udah, bentuknya udah komplit ya. Lumayan cepat karena saya agak kecil ya wilayah yang saya pilih gitu, jadi komplit, jadi cepat gitu. Jadi status running ke komplit itu tergantung juga dari luas wilayahnya. Kalau semakin luas wilayahnya, dia akan semakin lama nih biasanya. Terus sama kepadatan objek yang ada di area yang kita pilih itu gitu. Jadi kalau objeknya semakin banyak nih, semakin padat, itu bisa jadi lebih lama lagi. Dan size shapefile itu akan mungkin lebih, size filenya itu akan lebih ini ya, lebih besar. Gitu. Oke. Udah statusnya udah ini ya, udah komplit. Nah, teman-teman bisa klik lagi nih shapefile yang bangunan di Kecamatan Andir shp.zip. Jadi ini nama zipnya itu mengikuti nama projectnya ya, gitu. Nama project yang tadi kita set di awal tadi. Nah, ini ada 17,4 kilobyte nih, udah ada file size-nya, cukup kecil. Jadi kita klik, nah baru disimpan di di ini teman-teman ya, di laptop teman-teman. Oke, nah kalau sudah ntar tinggal di ekstrak gitu ya, bangunan yang tadi kita dalam bentuk zip tadi. Nah, tampilan kalau misalnya sudah ready ya misalnya. Nah, misalnya bangunan Andir ini udah selesai nih, udah kita download ke lokal kita. Nah, nanti bentuknya zip ya. Nah, di zipnya ini teman-teman jangan bingung, di sini ada tiga file SHP, di mana ada bangunan Andir, mana nih SHP ini? Bangunan Andir Planet OSM Line, ada bangunan OSM Point, sama bangunan OSM Polygon gitu. Nah, kenapa dibedakan? Jadi di export tool ini hasil eksportannya itu nanti terbagi 3 layer, yaitu layer dengan data yang berbentuk titik, layer yang kedua layer data yang berbentuk garis, dan yang berbentuk poligon. Jadi semua ini dibedakan per layer ya. Gitu. Jadi balik lagi ke kebutuhan, maksudnya balik lagi ke tipe data yang tadi teman-teman pilih. Nah, apakah ada tipe data yang berbentuk garis, nanti dia bikin layer sendiri nih garis gitu. Atau misalnya hanya
poligon dan titik aja. Nah, bisa jadi gitu. Jadi jumlah layernya ini mengikuti data yang terekspor tadi ya gitu. Jadi bisa jadi kalau misalnya saya cuma pilih bangunan aja, nah bisa jadi ini cuma ada 2 layer di sini yang bisa kita masukkan ke QGIS gitu. Nah, tapi kalau misalnya saya pilih tadi jalan atau sungai yang berbentuk garis, nah akan ada 3 layer di dalam hasil download atau hasil ekspor yang sudah teman-teman simpan gitu. Jadi tidak hanya 1 layer ya, tapi 3 layer gitu. Yang dibedakan berdasarkan bentuk objeknya. Oke. Mungkin saya jelaskan ketika kita bentar, share screen saya kelihatan nggak ya yang lagi buka GeoJSON ini? Atau masih di export tool? Sorry. Oh, masih di ekspor. Oke, sorry. Sebentar. Masih di ini ya. Maaf, saya lupa kalau ininya di situ. Nah, seperti ini ya. Jadi bangunan ini ketika di zip, ini ada tiga macam layer. Oke, di 3 layer ini, nah 3 layer yang berbeda ya, tadi yang seperti saya jelaskan. Nah ini nanti bisa, nanti di QGIS itu akan ada 3 layer berdasarkan tipe datanya, gitu. Ini hasil eksportannya, gitu. Oke, mungkin saya langsung masukkan ya ke QGIS. Nah ini udah ke QGIS ya. Nah, ini adalah tampilan QGIS. Mungkin teman-teman yang pakai ArcGIS sama aja. Cara importnya itu yaitu dengan cara ini ya, import add vector layer ya biasanya. Nah, ini tinggal pilih vektor datasetnya, terus pilih tadi di mana simpan simpan datanya. Nah, lalu pilih SHP dari layer yang ingin kita masukkan. Sebentar. Nah, oke. Nah, gini. Jadi ini tampilan export tool yang sebelumnya. Saya mengekspor tool yaitu jalan, bukan yang tadi ya, yang ini yang minggu lalu. Jadi ini jalan sama poligon gitu ya, dalam bentuk kotak. Jadi hasilnya itu tetap ada bangunan, titik sama garis gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan mengedit lagi gitu, memproses lagi, misalnya mau dibuatkan peta apa gitu ya, atau mau dibuat menjadi analisis untuk apa gitu. Dianalisis lagi dengan software pemetaan, teman-teman bisa pakai QGIS atau ArcGIS gitu ya, ArcGIS. Tuh, jadi tinggal kalau udah dalam bentuk shapefile bisa langsung diimport ya seperti biasa, dan ya bisa dilakukan pengolahan data spasial yang teman-teman butuhkan begitu. Dan karena ini tadi bentuknya saya pilihnya kotak, jadinya seperti yang teman-teman lihat ini terpotong kan gitu. Jadi memang perlu ada pengeditan atau mengedit lagi gitu di bagian ini, perlu diproses lagi. Makanya mungkin saya sarankan ya kalau mau lebih pakai draw tool ya yang bisa pilih secara manual atau langsung import dalam bentuk GeoJSON. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya batas administratifnya itu akan lebih rapih lagi hasil yang di-download gitu. Oke, ini untuk hasil ini ya, hasil dari ekspor toolnya seperti ini. Bisa diganti warnanya dan yang lainnya ya, seperti biasa. Oke, kembali lagi ke ekspor toolnya. Oke, ini tadi kan sudah komplit dan sudah disimpan ya. Nah,
teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau melihat eksportan orang lain nih yang tadi sudah di-share secara publik ya, orang-orang yang mencentang eksportannya secara publik, itu bisa klik di bagian export ya untuk melihat eksportan dari user-user lain. Teman-teman bisa klik export. Nah, ini yang untuk yang kalau kita klik ekspor pertama kali, nah ini masih eksportan kita semua ya, username-nya kita bisa cek, ini punya saya semua nih, masih personal punya saya. Cuman ini public, bisa dilihat nih dari icon bola dunia ini nih. Nah ini maksudnya public. Tuh. Nah ini masih public semua. Nah kalau misalnya mau melihat user yang lain, bisa klik show all exports ini. Show ya, diklik show-nya. Nah, nanti dia akan memperlihatkan nih ekspor-ekspor yang sudah terpublish. Nah, ini contohnya penggunaan lahan Desa Blimbing dari Sidabuter. Nah, ini bisa kita klik ya. Kan ini kan udah public ya. Diklik. Nah, kita bisa lihat nih deskripsinya apa, terus projectnya apa, untuk apa gitu ya. Berapa luasan areanya, dan dibuatnya kapan. Nah, itu kita bisa lihat di sini, bisa cek. Gitu. Bisa jadi dibuatnya misalnya minggu lalu gitu ya. Kita bisa cek nih, apakah nih terupdate apa enggak. Dan kita, kalau misalnya kita mengklik punyanya orang lain ini, punya teman kita nih, nah kita bisa melakukan langsung download aja nih dari yang udah dibuat sama ini ya temennya. Jadi kayak klik share filenya langsung udah bisa langsung kita pakai gitu. Udah deh langsung di download. Jadi kita nggak perlu melakukan 4 step tadi gitu ya. Kalau misalnya pakai yang sudah ada gitu. Jadi langsung diklik aja, nggak perlu nunggu lagi dari running ke komplit karena sudah komplit ya. Nah, tapi masalahnya ya belum tentu project yang dibuat oleh teman kita sesuai sama yang kita butuhkan gitu. Kita perlu melakukan sedikit perubahan atau luasan wilayahnya pengen kita ubah gitu, seperti itu. Jadi kadang kita perlu melakukan nih, bisa jadi ini ada rerun dan clone. Bisa jadi nih kalau misalnya rerun itu fungsinya untuk melakukan running kembali. Jadi statusnya yang tadi udah komplit di running lagi ya. Fungsinya tuh untuk mengambil data yang lebih terupdate. Misalnya ini udah punya minggu lalu nih, tanggal 20 April. Terus saya mau running lagi untuk data yang 1 Mei ini gitu ya. Nah, itu bisa klik rerun. Dengan catatan luasan wilayahnya, terus formatnya, semuanya itu sama, persis sama yang sudah dibuat oleh teman kita ini. Gitu ya. Itu untuk rerun. Jadi kita nggak bisa mengubah-ubah lagi nih. Kita tinggal ngambil data terupdate aja dengan rerun-nya ini lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa saya perlu melakukan perubahan deh kayak luasan wilayahnya atau kotak data tipe datanya saya mau yang lain gitu. Nah, ini bisa teman-teman klik clone. Nah, misalnya ini clone. Nah, otomatis kita nge-cloning atau mengcopy ekspor yang sudah dibuat oleh tadi Sidabuter ya. Itu jadi bisa dipilih nih, tinggal diganti-ganti aja, tinggal di custom aja sesuai keinginan. Atau misalnya saya nama deskripsi projectnya mau tetap sama gitu, atau mungkin ditambahin. Terus formatnya mau diganti, datanya mau diganti nih. Nih datanya mau saya ganti. Gitu. Nah itu bisa dengan mudah ya mengganti atau mengcloning dari project yang publish tadi. Gitu. Itu jadi silakan teman-teman coba sebelum mengekspor mungkin dicek dulu di bagian export ini. Siapa tahu ada temennya yang sudah melakukan ekspor sebelumnya, jadi teman-teman tidak melakukan step-step dari awal gitu. Tapi kalau memang tidak ada, ya dibuat aja stepnya kan cukup mudah ya gitu ya. Jadi bisa dipilih show all exports. Nah nanti nanti bisa kelihatan nih dari yang paling baru gitu ya, bisa dicek di sini. Lihat juga tanggalnya ya, kapan dibuatnya. Seperti itu. Atau misalnya supaya cepat tulis aja nama areanya. Misalnya Bali. Ada nggak nih yang pernah di Bali? Kok Purbali enggak? Ada juga nih yang Bali di bawah-bawah.
ya cek aja area spesifiknya tuh di mana, di search aja, dicari aja gitu ya. Bisa dicek dulu di exports gitu. Oke, mungkin saya cek dulu ya pertanyaan, kira-kira pertanyaannya udah ada belum ya? Oke, ada pertanyaan, apakah ada data atribut dari file SHP yang diunduh dari export tool tersebut? Oh iya, ada. Lupa saya kasih tahu ya tadi. Nah, kita balik lagi ke QGIS. Nah, ini ketika teman-teman mendapatkan udah terdownload, otomatis atribut di dalamnya itu tuh juga ikutan terdownload. Nah, cara ngecek atributnya pakai klik, kalau di QGIS klik kanan, open atribut tabel, gitu ya, sama di ArcGIS kayak gitu deh. Nah, ini adalah atribut tabel yang ada di OSM. Jadi bentuknya ini ada nomor unik dari titik-titiknya itu, per objeknya, ada nomor uniknya, ada OSM strip ID. Nah, misalnya kalau ada nama jalannya, ada nomor rumahnya, nah ini akan terisi gitu ya. Tapi ini masalahnya ternyata nggak diisi gitu ya. Jadi street sama host number-nya ini kosong karena memang user yang memetakan tidak mengisikan itu gitu. Ada juga nih yang biasanya udah pasti ada adalah building yes atau fitur building yang teman-teman kemarin praktekin langsung ya, yang teman-teman lagi petain ini sekarang kan building. Nah, kalau teman-teman cuma masukkan fitur building itu tanpa memasukkan apapun, nanti pas orang lain mendownload, orang lain mengambil data bangunan yang sudah teman-teman petakan, isinya cuma seperti ini, cuma building yes aja, ya building yes atau building house gitu. Nah, tapi karena tadi kemarin kan building secara general ya, jadi building yes aja, gitu. Jadi ini adalah isi atribut tabel yang misalnya kalau teman-teman memetakan hanya bangunan aja tanpa mengisi atribut-atribut yang di dalamnya itu, ya berarti isinya kosong seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ada proyek pemetaan yang lebih detail ya, maksudnya sampai ke kedetailan atributnya kayak tingkat bangunannya gitu. Nah, itu bisa dimasukin nih misalnya di level bangunannya misalnya 2, 1 gitu atau 3. Nah, itu diisikan ketika memetakan di OSM gitu. Bisa pas proses pemetaan di OSM itu diisikan di situ. Atau misalnya mau secara manual ya misalnya melengkapi gitu ya, melengkapi data yang sudah di di download, tapi kayak ada sedikit nih yang pengen ditambahkan, bisa juga langsung dari QGIS-nya aja gitu ya, bisa diedit aja gitu, misalnya 2, 3 tuh. Saya ada survei lanjutan nih, misalnya ada survei lanjutan di mana teman-teman ada survei langsung ke tempatnya gitu, yang sudah pasti benar dan memang ini untuk keperluan data teman-teman gitu. Tapi alangkah baiknya langsung mengisikan ketika melakukan proses pemetaan di OSM. Jadi semua orang bisa mendapatkan datanya juga lengkap gitu sih. Itu akan lebih berguna lagi kalau langsung diisikan langsung ketika di OSM. Itu. Tapi kalau mengisi langsung di QGIS-nya juga boleh. Itu sih. Harus manual gitu ya. Kalau banyak agak rumit juga ya kalau terlalu banyak. Cuman ya balik lagi ke kebutuhan teman-teman gitu. Oke, semoga menjawab ya untuk ini. Sama juga kayak jalan. Nah, ini jalan juga nih. Hanya misalnya cuman tipe jalannya aja. Jadi namanya highway residential. Ini cuman fiturnya aja atau tag-nya aja nih. Cuman isinya itu doang gitu. Tapi bukan bangunan, jembatan, bukan nggak ada namanya. Nah, ini kosong semua gitu. Jadi balik lagi tergantung ke tipe OSM, data OSM-nya itu memang sudah terisi atau belum atributnya sebelumnya gitu. Oke, next. Semoga menjawab ya pertanyaan. Apakah ada yang bertanya lagi? Silakan. Coba saya refresh.
belum ada pertanyaan. Ya, sebelum memetakan, sebelum mendownload, saya menyarankan untuk adanya proses validasi terlebih dahulu ya. Maksudnya diperbaiki kesalahan, misalnya seperti ini nih contohnya, ada jalan bertumpang tindih dengan bangunan. Nah ini kan salah ya. Nah ini fungsinya proses validasi. Nah mungkin proses validasi tidak kita jelaskan di webinar kali ini ya, karena cukup panjang dan biasanya itu diperuntukkan untuk yang udah advance ya, udah berpengalaman di OpenStreetMap gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin next webinar nanti kayaknya akan ada next webinar ya untuk penggunaan di JOSM dan siapa tahu, atau bisa dicek di YouTube kita juga ya, siapa tahu ada yang validasi deh kalau nggak salah. Gitu. Jadi sebelum di-download ini sebaiknya memang perlu divalidasi nih data di OSM-nya ini gitu. Karena akan mempengaruhi nih ketika di-download seperti ini, ketika kita harusnya sudah ke tahap proses layouting ya biar cepat gitu. Ternyata kita harus perbaiki ini secara manual, tuh akan lebih memakan waktu ya. Akan lebih mudah kalau diperbaikinya itu pas ketika melakukan di OpenStreetMap-nya gitu. Jadi yang sudah benar ya, istilahnya yang sudah ready untuk digunakan itu terupload juga di servernya OSM. Jadi bisa digunakan oleh user lain gitu. Data-data yang sudah benar ini gitu. Jadi sebenarnya kita ada proses lagi ya sebelum mendownload itu harusnya ada validasi gitu, tapi tidak kita share di webinar kali ini karena itu cukup panjang pembahasannya, bisa 2 hari ya, sehari 2 hari lah gitu untuk berlatih untuk memvalidasi ini, karena banyak kesalahan itu ya yang beberapa juga udah dibahas di pertemuan kemarin oleh Mbak Tri, bahwa ya itu kita perlu melakukan validasi atau memperbaiki kesalahan yang udah ada itu. Nah, di ID editor itu mungkin ada sedikit dihindari, diminimalisir ketika kita mau upload ya. Ketika kita mau upload tuh ada warning kalau misalnya sebelum mengupload tuh ada warning nih kalau kita ada salah ya. Ya, belum diberikan tag atau ada building cross building ya, building bertumpang tindih dengan building lainnya. Nah, itu biasanya juga diberitahukan ada warningnya gitu di ID editor gitu ya. Sekarang ID editor udah cukup canggih, jadi udah ngasih tahu kesalahan sebelum kita upload gitu. Jadi akan sangat mempermudah pekerjaannya si validator ke depannya gitu. Jadi perbaikannya itu akan lebih minimal gitulah. Nah ini contohnya ini masih belum divalidasi, jadi ada jalan dan bangunan yang saling tumpang tindih. Ini masih salah datanya gitu. Jadi perlu divalidasi sebaiknya. Tuh. Kalau kita, pertanyaan, kalau kita validasi berapa lama sampai hasilnya tersedia di hot export? Oke, ini balik lagi ya kalau misalnya ini kan update ya, jadi teman-teman bisa cek ketika teman-teman upload itu sebenarnya sudah terintegrasi ya hot export dengan OpenStreetMap.org-nya gitu. Jadi ketika teman-teman mengedit di ID editor dan diupload, nah itu sebenarnya sudah ini ya, kalau sudah diupload akan muncul langsung di export tool-nya gitu. Jadi coba kita cek. Nah ini teman-teman kalau misalnya lagi create export juga kan ada ketahuan ya di sini OpenStreetMap database last update 2 minutes ago, berarti dia langsung lagi mengupdate nih 2 menit yang lalu gitu. Jadi supaya aman ya dicek juga, jadi nggak langsung kayak upload langsung diekspor gitu, enggak, tapi ya tunggu ya 5 menit 10 menit, tapi dicek juga di OpenStreetMap keterangannya ya di sini OpenStreetMap database-nya nih last minute-nya last update-nya tuh kapan gitu. Tapi biasanya sih langsung terintegrasi ya, cuman aku kurang tahu juga untuk otomatis nge-update-nya itu setiap berapa menit, cuman ini kan harusnya bisa secepat itu, tapi mungkin nggak yang langsung
Misalnya kita langsung upload, langsung kita ekspor, kan butuh waktu juga ya untuk merender apa ya istilahnya. Data itu tergambar dengan lengkap di OpenStreetMap.org. Kan ada proses uploadnya ya. Nah gitu, jadi teman-teman bisa cek dulu nih ketika memilih wilayah ini, kayak perlu di zoom lagi nih ke area yang tadi sudah divalidasi. Kira-kira udah benar belum ya? Oh udah nih, jalannya udah nggak tumpang tindih dengan bangunannya, sesuai nih sama yang saya validasi tadi. Oke, bisa langsung di ekspor aja saat itu juga gitu. Jadi cek dulu aja gitu dari petanya gitu ya, dicek dulu. Oke, semoga menjawab. Kak bisa contohkan ambil data OSM untuk penggunaan lahan. Kira-kira area mana ya, coba ya, saya cek dulu area yang nah ini contohnya yang di Maumere aja ya. Nah ini contoh yang udah ada penggunaan lahannya lumayan banyak. Nah seperti ini. Nah, saya mau ngambil bagian ini aja ya, hutan dan lain-lain. Nah teman-teman bisa langkahnya sama seperti tadi, kita klik create. Ini misalnya hutan di Maumere. Deskripsi penggunaan. Ini aja. Oke, nah kita bisa langsung ke area yang dituju. Nah, seperti ini. Coba saya cek lagi. Oh, Maumere-nya di sini, bukan di daerah. Kita bisa edit bagian sini ya. Kita bisa ganti aja ke area sini. Ups. Balik lagi ya, harus teman-teman cek dulu. Nah, ini biasanya kalau penggunaan lahan kurang kelihatan di sini ya. Jadi cek aja di osm.org karena lebih jelas warnanya. Jadi saya biasanya ngecek dulu di osm.org, oke sudah ada. Nah, tinggal disesuaikan aja. Nah, ini saya pilih misalnya di sini sejauh ini. Segini deh. Nah, ini balik lagi ya. Mungkin bagusnya pakai draw ya. Untuk mungkin bisa dipilih sesuai mungkin jalan, batas jalan atau ininya gitu. Karena nanti terekspornya itu poligon gitu, poligon yang full gitu ya. Yang kita coba aja dulu ya. Terus formatnya shapefile, data. Nah ini pilihnya land use sama natural ya. Saya mau pilih land use sama natural, termasuk isi-isinya ya, semua isinya. Nah kalau sudah kita pilih summary. Nah terus ini publish aja coba. Nah, mungkin agak nunggu lama. Ya jadi mungkin sebelum mengekspor, dicek dulu aja di osm.org untuk penggunaan lahan. Kalau bangunan kan kelihatan ya, ada kotak-kotaknya warnanya sama gitu. Tapi kalau penggunaan lahan mungkin lebih enaknya ngecek di sini. Ini kalau teman-teman bingung nih apa warnanya, ini bisa cek di bagian map key ya, map key. Nah ini bisa dicek nih warna-warnanya. Oh, yang warna hijau ini warna
ini objek apa gitu. Atau bisa dipilih ini, query features. Ya, udah dijelaskan ya sama Mas Agis hari pertama. Tuh. Nah, ini orchard. Orchard itu perkebunan ya, kalau nggak salah. Coba yang ini. Farmland, persawahan gitu ya. Jadi bisa dilihat ya di sini. Oh, ini persawahan. Tuh bisa dilihat jenis penggunaan lahannya itu apa. Dari warnanya atau pakai query features. Ini kebun kelapa, oh udah ada yang nama ini kebun kelapa gitu. Ini ada persawahan, kebun hortikultura seperti itu ya. Ini biasanya bisa dilihat, mungkin yang bisa menginterpretasi penggunaan lahan yang lebih jago ya, mungkin bisa kelihatan gitu gimana kalau dilihat dari citra satelit perbedaan lahannya kan bisa kelihatan dari situ tuh. Bisa kita digitasinya memang langsung dari citra satelit ya kalau dari OSM itu. Mungkin teman-teman bisa lebih ahli, mungkin bisa kelihatan mana perbedaan dari penggunaan lahannya gitu. Kategorinya bisa dilihat. Oke, coba kita cek udah selesai. Oh, udah komplit. Nah, ini kita download saja. Nah, kalau sudah diekstrak, oke. Sebentar. Kita masukin di tadi aja. Sebentar. Saya share screen lagi di bagian hasilnya ya, bentar. Oke, sebentar. Nah, kita masukin lagi untuk hasil ekspornya. Ini saya tadi hutan di Maumere ya, SHP, pilih SHP-nya aja. Mungkin di nonaktifin dulu zoom to layer. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan penggunaan lahannya. Nah, masih dalam satu warna ya di sini. Teman-teman perlu melakukan ini lagi. Apa namanya? Pewarnaan lagi sesuai misal kategori kategori penggunaan lahannya. Kita bisa cek di atribut kalau ini biasanya poligon ya. Kita editnya di bagian poligonnya. Terus open attribute table. Nah, ini bisa kelihatan nih land use-nya apa aja, residential, perumahan, terus ada apa? Apa nih grass itu kalau nggak salah ya padang rumput gitu ya. Ada farmland. Nah, ini bisa dicek. Oh, land use-nya ini. Nah, ini bisa teman-teman biasanya melakukan ini lagi ya. Melakukan pewarnaan lagi, perbedaan warna lagi di sini gitu. Simbologi. Di simbologi lagi, misalnya sesuai sama ininya, sesuai sama penggunaan lahannya gitu. Nah, itu seperti itu ya untuk cara ekspor toolnya. Hasil penggunaan kalau datanya land use gitu. Land use-nya ini akan masuk semua ke layer yang poligon ya, layer yang poligon, dan teman-teman perlu melakukan lagi simbologi lagi untuk warna-warnanya itu kalau memang mau dijadikan peta ya, seperti itu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, cukup bagus. Oke,
Kok pengulangan ada yang titik, Kak? Nah, ini coba cek di titik ini apa. Lihat aja di attribute table. Nah, ini ada spring. Spring itu mata air ya. Peak itu puncak ya, puncak. Jadi ada beberapa objek yang bisa dijadikan titik, bisa titik mata air, terus puncak gunung bisa ada namanya gitu ya. Itu masuk ke dalam karena tadi saya centang natural. Natural itu masuk juga nih yang mungkin bukan penggunaan lahan gitu ya. Jadi bisa dihapus aja kalau memang tidak diperlukan gitu. Kayaknya teman-teman bisa filter aja sesuai kebutuhannya. Kalau tadi land use aja ya land use aja, kan tadi saya centang natural, masuk juga nih yang kayak mata air itu gitunya yang bentuknya titik gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, sudah jelas ya teman-teman ya untuk berarti udah jelas untuk cara mendownload data OSM di menggunakan export tool, cukup mudah, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya di data OSM-nya ini mau butuhnya apa, begitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan waktunya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mulai menggunakan data OSM nih untuk kebutuhan teman-teman ke depannya gitu ya. Dari saya sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ya. Mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya lagi silakan bisa bertanya di grup WhatsApp. Oke, jangan lupa untuk teman-teman Mappetonnya ini masih, saya ingetin lagi kalau Mappetonnya ini masih berlangsung ya sampai hari Senin 3 Mei ya, jangan lupa masih berlangsung dan nanti akan disampaikan maksudnya akan diumumkan karena kita ini pelatihan terakhir ya, kita akan umumkan di grup WhatsApp gitu. Jadi bagi yang 3 top mappers-nya nanti akan diumumkan di grup WhatsApp dan batas dari pemetaannya ini, Mappetonnya ini sampai jam 12 WITA, 12 siang. Ya, jadi setelah itu akan akan diumumkan ya, kita umumkan setelah itu. Gitu, dan jangan lupa dan yang 3 top mappers-nya ini akan diberikan saldo dompet digital dan juga sertifikat top mappers. Jadi yang sertifikat peserta juga dapat semua ya, kalau yang melakukan Mappeton akan dapat semua, tapi yang 3 top mappers akan dapat sertifikat top mappers-nya lagi. Lumayan kan gitu ya untuk kompetisi kecil-kecilan nih. Kita ada kompetisi kecil-kecilan gitu ya. Oke. Mungkin cukup sekian ya untuk untuk sesi saya. Mungkin saya kembalikan lagi, saya kembalikan ke Mas Hari untuk menutup pelatihan kita di hari ini. Pada Mas Hari, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Sela. Teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Teman-teman sudah antusiasmenya mulai dari hari Kamis kemarin ya hingga hari ini hari Sabtu. Saya juga berterima kasih atas kontribusi di kegiatan pelatihan ini, atas pertanyaan-pertanyaannya, kemudian kegiatan-kegiatan Mappeton yang dilaksanakan. Seperti yang disampaikan Mbak Sela, kita masih membuka kegiatan Mappetonnya sampai hari Senin, jadi teman-teman masih ada waktu untuk bisa berkontribusi, kemudian juga sekaligus praktik terkait materi-materi yang diajarkan. Dan khusus untuk hari ini, jangan lupa juga untuk bisa mencoba lagi ya, mengambil data di OSM di daerah manapun itu yang teman-teman inginkan, agar nanti makin bisa lebih memahami cara mendapatkan data OpenStreetMap melalui hot export.
Kemudian saya juga mohon maaf kalau misalkan dalam kegiatan pelatihan ini ada kekurangan dari sisi penyampaian ataupun kelakuan ataupun segala macam yang menyinggung teman-teman, baik yang disengaja ataupun tidak, kami mohon maaf. Dan kami berharap ke depannya OSM Indonesia dan Fakultas Pertanian Udayana juga bisa melakukan kegiatan yang lain di luar pelatihan dan ada kolaborasi terkait pemetaan di OpenStreetMap ini. Itu saja, karena sudah selesai juga, kami tunggu di hari Senin ini, nanti akan ada pengumuman. Tetap ikuti di grup WhatsApp-nya dan silakan bertanya jika ingin bertanya, atau juga bisa menghubungi kami melalui email ataupun sosial media yang telah kami cantumkan. Itu saja dari saya, sekian. Terima kasih atas waktunya teman-teman di hari Sabtu ini. Selamat beraktivitas kembali, selamat berlibur, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dharma. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa juga untuk mengisi form evaluasi ya untuk perbaikan kita untuk training selanjutnya. Nanti akan saya share juga di grup WhatsApp. Oke, terima kasih Mas Hari dan terima kasih semua teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat ya untuk materi yang kita sampaikan 3 hari ini gitu. Oke, mungkin grup WhatsApp-nya juga jangan leave dulu karena nanti kita juga akan ada pengumuman, ada kompetisi lagi di tahun ini insya Allah, kompetisi universitas ya. Jadi akan ada di-share juga di grup itu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya lagi seputar OSM atau yang lainnya silakan dipergunakan grupnya gitu. Oke, terima kasih semuanya. Saya pamit. Terima kasih, jaga kesehatan semuanya. Selamat siang.